Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan jadwal kegiatan seleksi tingkat panitia daerah penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022. Yang pertama tanggal 31 Maret sampai dengan 11 April 2022, yakni tahapan pendaftaran dan verifikasi, penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, calon anggota Polri, serta orang tua atau wali tanggal 11 April. Kemudian tanggal 12 sampai dengan 16 April 2022, yaitu tahapan rekrutmen awal, pengumuman dan kirim hasil tanggal 16 April. Tanggal 17 sampai dengan 28 April 2022, yakni tahapan pemeriksaan kesehatan tahap 1. Kemudian tanggal 29 April sampai dengan 6 Mei 2022, cuti bersama Idul Fitri. Tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2022, lanjutan pemeriksaan kesehatan tahap 1. Pengumuman dan kirim hasil tanggal 9 Mei. Tanggal 10 sampai dengan 15 Mei 2022, pemeriksaan psikologi tahap 1. Pengumuman dan kirim hasil tanggal 15 Mei. Tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022, yakni CAT akademik. Pengumuman dan kirim hasil tanggal 22 Mei. Tanggal 23 Mei 2022, TKK Bakomsus aspek pengetahuan dan kirim hasil tanggal 23 Mei. Tanggal 24 sampai dengan 31 Mei 2022, yakni uji jasmani dan antropometri. Kemudian TKK aspek keterampilan dan perilaku Bakomsus tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 Mei dan kirim hasil tanggal 26 Mei. Pengumuman dan kirim hasil uji jasmani dan antro tanggal 31 Mei. Kemudian tanggal 2 Juni 2022, yakni persiapan sidang menuju Rikes 2. Tanggal 3 Juni 2022, sidang terbuka menuju Rikes tahap 2 di tingkat Panda, kirim hasil. Tanggal 4 sampai dengan 9 Juni 2022, pemeriksaan kesehatan tahap 2, pengumuman dan kirim hasil tanggal 9 Juni. Tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 2022, penelusuran mental kepribadian atau PMK dan pemeriksaan psikologi tahap 2, wawancara, pengumuman dan kirim hasil tanggal 17 Juni. Kemudian tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2022, pemeriksaan administrasi akhir, pengumuman dan kirim hasil tanggal 20 Juni. Kemudian tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2022, supervisi Bintara Polri, ini supervisi dari Mabes Polri. Kemudian tanggal 27 Juni 2022, persiapan sidang kelulusan akhir. Dan terakhir tanggal 28 Juni 2022, sidang terbuka kelulusan akhir dan kirim hasil tanggal 28 Juni 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan tes Bintara Polri tahun anggaran 2022. Tonton sampai habis. Kita langsung saja ke poin C ya. Untuk jumlah peserta didik secara nasional yaitu 9.284 orang, terdiri dari PTU Bakomsus pria sebanyak 7.984 orang, Bintara PTU dan Bakomsus wanita sebanyak 300 orang, Bintara Brimob pria sebanyak 1.000 orang. Kemudian untuk buka pendidikan ini sudah dirubah ya, bukan 25 Juli kan, tetapi 27 Juli. Jadi untuk penghitungan umur itu penghitungannya 27 Juli 2022. Tutup pendidikan 21 Desember 2022. Lama pendidikan 5 bulan. Tempat pendidikan SPN, Pusdik, Spolwan. Pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh seluruh Polres Polda. Kemudian ketentuan penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022. 1.
para calon harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak memberikan keterangan palsu dan tidak benar dalam rangka penerimaan Bintara Polri. Kemudian penerimaan Bintara Polri menerapkan prinsip betah ya, dan tidak dipungut biaya. Sebelum diangkat menjadi anggota Polri, siswa Bintara Polri yang dinyatakan lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah dan janji menurut agama kepercayaan. Kemudian Bintara Polri sumber sarjana. Bintara Polri bersumber dari ijazah D3 diberikan masa dinas surut 2 tahun dan ijazah sarjana S1 D4 diberikan masa dinas surut 3 tahun. Kemudian persyaratan umum warga negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan paling rendah SMA sederajat, berumur paling rendah 18 tahun saat dilantik menjadi anggota Polri. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, dibuktikan dengan SKCK dari Polres. Berwibawa jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Kemudian persyaratan khusus pria atau wanita bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI, bukan pecatat dari TNI atau Polri. Kemudian untuk lulusan SMA sederajat A bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan nilai ijazah, yakni gabungan nilai rata-rata raport ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2 minimal 65, atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi menggunakan alfabet A, B, C, atau D. Kemudian bagi lulusan tahun 2018 dan 2019 melampirkan nilai ijazah gabungan nilai rata-rata raport ditambah nilai rata-rata USBN dibagi 2 minimal 65, atau nilai ijazah rata-rata minimal B yang menggunakan alfabet. C. Bagi lulusan tahun 2020 dan 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah dengan akumulasi minimal 65, atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi menggunakan alfabet. Tahun 2022 akan ditentukan kemudian. Untuk lulusan D1 sampai dengan D4 atau S1 dengan IPK minimal 3.00 dan terakreditasi. Akreditasinya minimal B ya. Kemudian C, bagi yang masih duduk kelas 12 lulusan tahun 2022 melampirkan nilai rata-rata raport semester 5 kelas 12 minimal 70, atau nilai ijazah rata-rata minimal B bagi yang menggunakan alfabet, dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin B. Hanya semester 5 saja ya. Kalau tahun kemarin itu semester 1 sampai semester 5. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia. E. Ketentuan tentang ujian nasional perbaikan. 1. Bagi lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2022 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan. 2. Calon peserta yang mengulang di kelas 12 baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2022. F. Usia calon Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022. 1. Lulusan SMA sederajat usia minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. 2. Lulusan D1 sampai dengan D3 usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 23 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Lulusan D4 atau S1 usia minimal 17 tahun 7 bulan dan usia maksimal 27 tahun pada saat pembukaan pendidikan.
Kemudian belum pernah menikah secara hukum, positif agama adat, belum pernah hamil atau melahirkan, belum memiliki anak biologis, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan bentukan. Apabila peserta didik diketahui pernah menikah secara hukum, positif agama atau adat, maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi di polda tersebut. Kemudian tidak bertato dan tidak ditindik atau anggota badan lainnya kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Kemudian dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus atau Panda. Kemudian tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tidak melakukan perbuatan melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Ini ada belangko pernyataannya, akan kalian tulis di belangko yang kalian download. Kemudian membuat surat pernyataan bermaterai bersedia diterapkan di seluruh wilayah NKRI dan diteruskan pada semua bidang tugas kepolisian. Kemudian membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meneruskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu. Kemudian membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur pada angka 4. Kemudian berdomisili paling sedikit 2 tahun pada saat buka pendidikan di wilayah polda tempat mendaftar dan memberikan KTP dan KK, kecuali calon peserta bintara kompetisi khusus tidak berlaku ketentuan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan rekayasa, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian bagi calon peserta seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022 yang berusaha menggunakan sponsor atau koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon atau surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia atau pejabat berwenang melalui orang tua wali, keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi. Kemudian bagi calon bintara yang dinyatakan lulus terpilih akan memberikan kartu BPJS Kesehatan. Jadi BPJS itu apabila lulus terpilih nanti, bukan untuk pemberkasan. Dan bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan, pertama mendapat persetujuan rekomendasi dari kepala dinas instansi yang bersangkutan. Kemudian bersedia diberhentikan dari status kepegawaian atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan. Kemudian pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres atau Pabanrim atau Suspanda sesuai dengan KTP dan KK. Dalam peserta lulus SMK dengan jurusan yang sudah ada pada jalur Bakomsus diwajibkan mendaftarkan sesuai jalur seleksi Bakomsus tersebut. Contoh lulusan SMK, jurusan teknik komputer jaringan wajib mendaftar di jalur Bakomsus TI. Peserta lainnya, pertama, bintara polisi tugas umum berijazah lulusan SMA atau MA, bukan lulusan paket A, B, dan C. B, lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana, tata kecantikan, dan jurusan yang sudah ditentukan untuk jalur Bakomsus. Khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur sendiri dalam pengumuman ini. Kemudian lulusan satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah tingkat SMA. Kemudian lulusan D1 sampai dengan D4 atau S1 dengan IPK minimal 3,00 dan prodi akreditasi ini minimal B ya, kalau C tidak bisa mengikuti. Kemudian tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Pria 165, kemudian wanita 160, ini minimal ya. Kemudian wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, pria 163, wanita 158. Khusus ras Malaysia, Polda Papua dan Papua Barat, daerah pesisir 163, wanita 158. Daerah pegunungan, pria 160, wanita 155. Pendaftaran dan seleksi dilaksanakan di masing-masing polda. Kemudian bintara Brimob 1 berijazah lulusan SMA atau MA, bukan lulusan paket A, B, C.
Kemudian lulusan SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana, tata kecantikan, dan jurusan yang sudah ditentukan untuk jalur Bakomsus. Khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus diatur tersendiri dalam pengumuman ini. Kemudian lulusan satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal. Kemudian lulusan D1 sampai dengan D4 atau S1 dan IPK minimal 3,00 dan prodi terakreditasi B. 2. Tinggi badan minimal umum pria 165, wanita 160. Bila perbatasan ini sama ya, sama dengan yang PTU tadi. Kemudian pendaftaran dan seleksi diserahkan di masing-masing polda sesuai domisili. Kemudian bintara kompetisi khusus Polair berijazah SMK pelayaran atau perkapalan. Kemudian minimal D3 nautika dan teknika dengan IPK minimal 3,00 dan prodi terakreditasi, wajib memiliki ijazah ahli nautika dan teknika tingkat 3 dari Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Untuk Bakomsis silakan kalian lihat sendiri. Ini adalah syarat-syaratnya. Bintara TI, kemudian tenaga kesehatan, kemudian Bakomsus musik, ini syaratnya, dan juga jurusan-jurusan musiknya. Kemudian bintara Bakomsus Lab 4 ini. Kemudian Bakomsus logistik. Kemudian mengikuti dan lulus pemeriksaan pengujian. Ini sistem pengujiannya, ada MS, ada MSTMS, kemudian ada juga untuk psikologi itu secara CAT, juga MSTMS. Untuk akademik itu secara kuantitatif. Untuk tes akademik itu ada 4 ya, untuk umum, wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, dan matematika. Kemudian uji jasmani secara kuantitatif dan kualitatif ya, MSTMS, Rikes 2 secara kuantitatif dan kualitatif, lulus terpilih atau tidak terpilih. Kemudian pemeriksaan terhadap kesehatan tahap 2 termasuk KESWA dan penilaian secara kualitatif MSTMS, psikologi tahap 2 atau wawancara MSTMS, PMK juga MSTMS, kemudian rikmen akhir yang J ini rikmen akhir dengan penilaian MSTMS, supervisi MSTMS, kemudian sidang terbuka penetapan kelulusan akhir atau pantohir, kuantitatif dan kualitatif, lulus terpilih atau tidak terpilih. Kemudian ini untuk bintara kompetisi khusus atau Bakomsus dengan sistem gugur atau ranking ya, hampir sama, bedanya hanya ada TKK ya. Kemudian ini adalah untuk menentukan ranking. Jadi untuk nilai akhirnya nanti nilai tes PSI kali 35 ditambah nilai tes keselamatan jasmani dikali 30 plus nilai tes akademik dikali 35 dibagi 100, itulah untuk nilai akhirnya nanti. Jadi besar di sini nilai PSI dan nilai akademik ya, kali 35. Ini untuk keterangannya. Kita lanjut saja ke tata cara pendaftaran online ya. Untuk pendaftaran pembuka website penerimaan anggota Polri dengan alamat website penerimaanpolri.go.id. Kemudian pendaftar memilih jenis seleksi terpadu bintara Polri pada halaman utama website. Beberapa peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah. Kemudian mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, masukkan nik yang telah terdaftar di Dukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dan website. Kemudian pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada form registrasi online, mengecek dan teliti data yang dimasukkan dalam form registrasi.
Dan setelah berhasil mengisi form registrasi online, selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar. Berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi diikuti pendaftar, serta upload berkas pendaftaran yang disediakan. Berkasnya ini diupload ini PDF ya, bentuknya PDF. Kemudian pendaftar akan mendapatkan cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres. Nanti kalian cetak atau kalian print nomor ada nanti sewaktu daftar online. Kemudian batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran online berlangsung sesuai jadwal pendaftaran dan tidak ada toleransi perpanjangan. Kemudian tata cara verifikasi di Polres atau Polda setempat. Pertama, verifikasi dilaksanakan secara offline, artinya offline itu kalian datang langsung ke Polres ya. Verifikasi offline setiap hari dilaksanakan jam 8 sampai jam 4 sore. Pendaftar harus datang sendiri, tidak boleh diwakilkan, dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak form registrasi online serta berkas administrasi. Kemudian pendaftar melakukan perekaman wajah face recognition yang dibantu oleh operator. Nanti akan ada scan wajah nanti. Kemudian pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2. Asli kartu tanda penduduk dan fotokopi, asli kartu keluarga dan fotokopi legalisir dan capil setempat. Untuk kartu keluarga untuk kakak yang sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir. Kemudian asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Dukcapil di setempat. Untuk akte kelahiran yang sudah ada barcode-nya tidak perlu dilegalisir. Kemudian asli ijazah SD, SMP, SMA. Ini jangan lupa melampirkan SKHU-nya. Kalau SKHU-nya tidak ada SD, SMP, maka lampirkan surat keterangan tidak ada SKHU. Bagi ijazahnya sudah menggunakan barcode, tidak perlu dilegalisir, cukup difotokopi saja. Dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh sekolah perguruan tinggi yang menerbitkan. Kemudian asli SKCK yang dikeluarkan oleh Polres tempat. Nah, untuk pas foto berwarna 4x6 ya, latarnya kuning sebanyak 10 lembar. Kalau tahun kemarin warnanya merah. Kemudian ini surat pernyataan yang ada pada saat kalian download sewaktu daftar online ya. Ini untuk cara pengisiannya sudah saya share di berkas tes Polri. Silakan kalian lihat di video-video saya sebelumnya, itu lengkap dari surat persetujuan orang tua wali, permohonan, pernyataan belum pernah menikah, daftar hidup, perjanjian ikatan dinas pertama, pernyataan tidak terikat, pernyataan orang tua wali dan lain-lain. Kemudian pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera. Bagi peserta nyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah. Verifikasi offline ya. Offline ini artinya kalian langsung datang ke Polres. Kemudian pada saat rekrutmen nanti juga akan dilibatkan outsourcing yang profesional di bidangnya, Kemenak, Dukcapil, kemudian Kanwil, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, semua peserta yang mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri di tingkat daerah wajib membawa hasil rapid test antigen dengan hasil negatif dan menunjukkan bukti vaksin COVID-19 minimal dosis kedua pada setiap tahapan seleksi. Apabila tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan, maka akan dinyatakan TMS. Apabila terdapat casis yang akan melaksanakan Diktuba Polri umur 2 tahun anggaran 22 pada saat berangkat ke tempat pendidikan yang hasil rapid test antigen PCR positif, maka akan dilakukan isolasi mandiri sampai dinyatakan negatif, kemudian mengikuti pendidikan sesuai protokol kesehatan. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.